kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Makassar bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Bocah 4 tahun di Kabupaten Takalar tewas usai tercebur ke dalam sumur bor di area sawah. Diduga korupsi bantuan kesehatan, kantor Dinas Kesehatan Pemkab Toraja Utara di Rantepao digeledah tim penyidik cabang kejaksaan. Menabung 12 tahun, nenek penjual ikan berangkat ke Tanah Suci. Informasi pertama untuk Anda, bocah 4 tahun di Kabupaten Takalar tewas usai tercebur ke dalam sumur bor di area sawah. Bocah diduga terpeleset saat bermain layang-layang. Histeris dan isak tangis bersautan saat warga yang dibantu tim damkar mengeluarkan tubuh seorang bocah dari dalam sumur bor di area sawah di Desa Kalena Bonto, Mangape, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Suasana ketegangan meliputi semua orang yang menyaksikan evakuasi dan berharap bocah itu bisa selamat. Namun takdir berkata lain, nyawa bocah berusia 4 tahun itu tak tertolong. Sebelumnya korban diketahui sedang bermain layang-layang bersama teman serta saudaranya. Warga menduga korban terpeleset dan tak menyadari adanya sumur bor sedalam 5 meter di area sawah itu. Awalnya dia main layangan sama kakaknya, ada juga sepupunya di sini. Jadi mungkin pada dia naik ke pematang, tempat kepeleset. Peristiwa ini kembali mengingatkan pentingnya pengawasan orang tua, terutama pada anak di bawah umur. Raisa Abu melaporkan dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Seorang pekerja rumah tangga ditangkap tim reserse kriminal Polres Sinjai usai melakukan pencurian. Pelaku nekat mencuri perhiasan emas senilai puluhan juta rupiah di rumah seorang dokter. Perempuan berinisial DA langsung menjalani pemeriksaan intensif di unit Reskrim Polres Sinjai setelah ditangkap atas dugaan pencurian perhiasan emas milik majikannya di Jalan Jenderal Sudirman, Kabupaten Sinjai yang dilakukan pada 14 Mei lalu. Dari tangan pelaku, polisi menyita sebagian barang bukti perhiasan emas yang belum sempat dijual pelaku. Hasil pemeriksaan, pelaku mengakui mencuri saat rumah milik seorang dokter dalam keadaan kosong. Perhiasan yang dicuri berupa cincin kawin, cincin anak, kalung, gelang, dan anting-anting. Total kerugian ditaksir mencapai 60 juta rupiah dengan berat emas mencapai 50 gram. Ya, pelakunya setelah kita lakukan penyelidikan tadi, kita duga adalah orang yang sering datang di rumah di situ. Ternyata diduga CS, clean service. Dan berhasil kita amankan. Karena kita lihat kerugian ini kurang lebih 60 juta rupiah. Ini kerugiannya perhiasan emas. Berapa gram? Diperkirakan 50 gram. Sebagian hasil curian diketahui telah dijual pelaku di 2 toko emas di Pasar Sentral Sinjai. Polisi kini masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai. Seorang pria yang diduga hendak tawuran ditangkap di Jalan Adiyaksa, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Dari tangan pemuda ini petugas menyita senjata tajam berupa anak panah dan ketapel. Pemuda berinisial FR, warga Jalan Banta Bantaeng, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, tak berkutik setelah ditangkap tim Opsnal Polsek Panakukang yang melakukan patroli pengamanan wilayah. Pemuda ini diduga hendak melakukan upaya penyerangan kepada kelompok pemuda lainnya di Jalan Adiyaksa, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Polisi yang berusaha menangkap bahkan nyaris diserang panah busur. Saat pemeriksaan, polisi menemukan anak panah berikut ketapel yang digunakan pelaku. Dia sampai bawa apa mau menyerang memang? Awalnya sih seperti itu dugaannya. Namun tentunya kami anggota Opsnal dalam hal ini tim Resmob
unit Reskrim Polsek Panakukang melakukan hunting atau pemantauan wilayah di malam hari dan menemukan mereka bertiga, dan salah satunya yang diamankan itu tadi membawa busuk. Untuk proses hukum lebih lanjut, pemuda FR bersama barang bukti dibawa ke kantor polisi dan pelaku dijerat dengan undang-undang darurat dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Sementara 2 rekan pelaku lainnya yang membekali diri dengan parang berhasil kabur dan masih dalam pengejaran polisi. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Seorang oknum pegawai lembaga pemasyarakatan kelas 2A Bulukumba ditangkap polisi. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah paket sabu siap edar. Pelaku pun resmi ditetapkan sebagai tersangka. Pria berinisial AR ini ditangkap di sebuah minimarket di Jalan Gajah Mada. Ini merupakan hasil penyelidikan dan keterangan dari seorang pengguna narkoba yang sebelumnya tertangkap polisi. Dari tangan pelaku, polisi menyita 8 saset sabu yang telah dikemas dan siap diedarkan. Polisi kini resmi menetapkan AR sebagai tersangka karena diduga juga terlibat dalam peredaran narkoba di dalam lapas. Jadi saat ini status oknum pegawai lapas Bulukumba sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Tersangka apa itu? Apakah dia sebagai posisinya sebagai kurir atau pengguna atau bagaimana? Untuk saat ini dia sebagai pengguna. Berapa saset yang ditemukan, Pak? Ada 8 saset yang kami amankan. Pihak lapas Bulukumba saat dikonfirmasi pada Jumat pagi mengatakan bahwa pelaku adalah salah satu pegawainya. Pihak lapas juga menyatakan akan bersikap tegas dan melakukan evaluasi internal secara menyeluruh. Ya, tentunya kami sangat menyesal dan menyayangkan perbuatan yang dilakukan oleh oknum anggota kami. Tetapi tentunya ini momentum bagi kami untuk melakukan evaluasi, dan kami terus akan berkomitmen berkolaborasi dan bersinergi dengan pihak kepolisian untuk mengusut tuntas dan tidak akan memberikan toleransi dan akan menindak tegas terhadap oknum petugas kami yang memang terbukti melakukan penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba. Polisi saat ini masih melakukan proses pengembangan guna mengungkap jaringan peredaran sabu dalam lapas bagi warga binaan. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba.